Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'una وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga dilimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini insyaallah akan kita tadabburi ayat-ayat kita di surah At-Taubah, yang akan kita mulai insyaallah dari ayat yang ke-101 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinah maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. Setelah di ayat-ayat kita yang lalu sekalian berbicara tentang kelompok berdasarkan perbuatan-perbuatan nyata mereka, yaitu as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan. Jadi setelah menjelaskan tentang kelompok muhajirin, kelompok ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, di mana Allah telah ridha terhadap mereka, ridha terhadap amal-amal mereka. Maka pada ayat kita kali ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan kepada kita berbagai kelompok yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, tentunya berdasarkan sikap dan perbuatan-perbuatan mereka yang tidak nampak, yang tidak nyata. Baik. Yang pertama disebutkan adalah kelompok yang sangat tersembunyi niat mereka. Bahkan orangnya ini dinyatakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa mimman haulakum minal a'rabi, di antara orang-orang Arab, orang-orang Arab Badui. Yang sudah kita jelaskan, mereka adalah orang-orang yang tinggal di pedalaman Madinah, tinggal di pegunungan-pegunungan. Wa mimman haulakum minal a'rab. Jadi kalau kita pahami kalimat haula, tentu di sekitar
mengelilingi sekitar kota Madinah. Ya, mengelilingi sekitar kota Madinah. Maka kita katakan mereka adalah orang-orang yang tinggal di perkampungan-perkampungan di sekitar kota Madinah yang disebut dengan Arab, yaitu orang-orang Badui kalau bahasa kita sekarang. Jadi di antara mereka ini kata Allah Subhanahu wa taala munafiqun. Ada yang betul-betul munafik. Kenapa kita katakan betul-betul munafik? Sebab munafiquna itu adalah isim fa'il. Dan isim fa'il ini menunjukkan sifat. Artinya sifat kemunafikan itu sudah mendarah daging pada jiwa mereka. Ya, sudah mendarah daging pada jiwa mereka. Dan mereka-mereka yang disebutkan oleh ayat ini sekalian, kata para ulama, mereka ini adalah kabilah Muzainah, kemudian Juhainah, dan suku Aslam, begitu juga suku Ghifar, ya, dan suku Asja', suku Lihyan, dan Asiyah. Jadi suku-suku yang kita sebutkan ini, mereka-mereka inilah yang tinggal ya haulal Madinah, mengelilingi kota Madinah. Di antara mereka-mereka yang berasal dari suku ini, kata Allah Subhanahu wa taala, munafiqun. Ada di antara mereka itu yang memang bersifat munafik, yang sudah kita jelaskan tadi bahwa ini isim fa'il menunjukkan kemunafikan itu telah mendarah daging pada diri mereka. Kemudian kata Allah, wa min ahlil Madinah. Wa min ahlil Madinah, dan juga ada lagi yang munafik itu dari penduduk Madinah. Kalau tadi luar kota Madinah, sekarang orang yang ada di dalam Madinah. Wa min ahlil Madinah. Yang kata para ulama, mereka-mereka ini kemunafikannya itu belum bisa dideteksi oleh Rasulullah, tidak diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah mengatakan tentang mereka ini, baik munafik dari kalangan Badui atau dari penduduk Madinah kota, ya, atau orang-orang yang tinggal di kota Madinah, kata Allah, maradu 'alan nifaq. Maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Kata Allah, engkau Muhammad tak tahu tentang mereka ini, sedang kami, nahnu, kami, kata Allah, mengetahui mereka, mengenali mereka. Jadi dari sini menunjukkan bahwa munafik-munafik yang disebutkan oleh Allah di ayat ke-101 ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mengenali mereka. Ya. Kenapa? Itu bisa kita tengok dari sifat yang sifat yang ditempelkan oleh Allah kepada mereka itu di ayat maradu 'alan nifaq. Mari kita tengok sekalian apa makna maradu. Maradu ini dia diambil dari kata marada. Kata ini dalam berbagai bentuknya, kata para ulama,
itu menggambarkan sesuatu yang sangat halus. Ya, yang sangat halus tanpa terlihat, ya, apalagi menonjol. Itu kalimat marad, marodu. Dalam istilah fikih, istilah fiqh, ada akan kita jumpai di sana istilah amrad. Ya, istilah amrad. Amrad itu adalah anak yang belum tumbuh janggut dan kumis atau bulu-bulu di badannya. Anak macam itu disebut amrad. Maknanya masih mulus. Dalam bahasa Arab itu dinamai amrad karena wajahnya sangat halus dan tidak ada sesuatu yang kasar pada pipi dan wajahnya. Begitu kata ulama. Itu satu. Jadi singkatnya yang pertama dia adalah menggambarkan sesuatu yang halus, tidak nampak dan tidak menonjol. Kata ini juga kata para ulama menggambarkan sesuatu yang mantap. Ya, sesuatu yang mantap. Baik, kenapa dia mantap? Itu diakibatkan oleh latihan dan keterbiasaan. Karena itu kalau kita tengok di tafsir-tafsir para ulama, saat mereka mentafsirkan kalimat maradu, mereka bilang i'tadu. Jadi sudah terlatih, sudah terbiasa, Pak. Dan karena itulah mereka-mereka yang disebutkan dalam ayat ini, munafik Badui dan sebahagian dari munafik yang tinggal di dalam kota Madinah. Jadi mereka ini terlatih menyembunyikan kemunafikannya. Ya, menyembunyikan kemunafikannya sehingga kemunafikan itu na'udzubillah semakin mantap pada diri mereka karena pandainya mereka atau terlatihnya mereka menyembunyikannya, sehingga sampai Nabi SAW dalam zahir ayat yang kita baca ini tidak mengetahuinya, tidak mengenali mereka. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi kita, nahnu na'lamuhum la ta'lamuhum, engkau tak mengenali mereka wahai Muhammad, kata Allah. Nahnu na'lamuhum, kami mengenali mereka. Taib. Apa balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka-mereka munafik yang disebutkan dalam ayat ke-101 ini, ya? Kata Allah, sanu'adzibuhum, kami pasti akan menyiksa mereka marrataini, 2 kali. Thumma yuradduna ila azabin azim, lalu mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar atau azab yang pedih. Baik. Para ulama sekalian, seperti sudah kita terangkan tadi, bahwa setelah Allah menjelaskan beberapa kelompok di ayat-ayat kita sebelumnya, maka pada ayat yang ke-101 ini Allah menjelaskan kembali khususnya untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa kelompok yang hakikat mereka itu belum persis diketahui oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam karena terlatihnya mereka menyembunyikan kemunafikan mereka. Yang mereka ini diancam oleh Allah dalam ayat ini akan disiksa marratain. Akan disiksa 2 kali. Sanu'adzibuhum marrataini, ada beberapa pendapat di kalangan ahli tafsir. Ya.
akan kami siksa mereka marrataini 2 kali. Siksaan pertama, kata para ulama, itu adalah terbongkarnya kedok kemunafikan mereka sehingga diketahui oleh umum. Ya, diketahui oleh umum yang menjadikan mereka, kata para ulama, sangat malu dan terhina. Ini siksaan pertama mereka di dunia. Jadi ayat Al-Quran membuka kedok mereka, memperjelaskan hakikat siapa mereka kepada Nabi, sehingga diketahui oleh umum, dan dengan itu mereka menjadi terhina dan malu. Begitu siksaan pertama mereka, kata para ulama. Sedangkan siksaan kedua, ini di saat kematian, yakni ketika para malaikat mencabut nyawa-nyawa mereka sambil memukul muka dan belakang mereka. Seperti yang pernah kita pelajari di surah Al-A'raf. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Lalu dihardik. Wadzuqu adzabal hariq. Rasakan kalianlah siksaan yang membakar ini. Itu beberapa salah satu dari pendapat para ulama, maksud dari sanu'adzibuhum marratain, kami siksa mereka 2 kali. Pertama di dunia dan kedua di saat akan kematiannya. Al-Biqai rahimahullah memahami siksa pertama, ya, bukan seperti pendapat pertama tadi. Al-Biqai memahaminya bahwa siksaan pertama itu adalah kemenangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin atas lawan-lawan mereka, ya, atas orang-orang kufar. Dan kemenangan Rasulullah di setiap peperangan ini merupakan bentuk siksaan Allah terhadap orang-orang munafik ini, sebab dengan kemenangan itu mereka sangat merasakan sakitnya, ya, saat kaum muslimin mengalami kemenangan, mereka sangat terpukul, terhina dengan kemenangan-kemenangan itu. Jadi itu salah satu bentuk siksaan Allah untuk mereka di dunianya. Sedangkan siksaan yang kedua, menurut pendapat yang kedua ini adalah apa yang dilakukan oleh Al-Khalifatul Ula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang memerangi mereka, ya, yang memerangi mereka di saat mereka murtad, yang memisahkan antara perintah zakat dengan perintah salat. Ini pendapat Biqai rahimahullah. Ada lagi pendapat yang lain sekalian, seperti Tahir Ibnu Ashur rahimahullah. Dia mengatakan bahwa kalimat sanu'adzibuhum marrataini, kalimat marrataini, memang secara lughah makna dia adalah 2 kali, Pak. Akan tetapi kata beliau, maksud marrataini di sini bukan 2 kali, akan tetapi itu adalah ungkapan untuk menunjukkan berkali-kali. Ya, untuk menunjukkan berkali-kali. Jadi bukan hanya 2 kali saja mereka akan merasakan siksaan dari Allah atas kemunafikan mereka itu, akan tetapi menurut Ibnu Ashur mereka akan merasakan terus-menerus siksaan dari Allah Subhanahu wa taala atas kemunafikan mereka yang sulit dideteksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Dan pendapat inilah yang banyak dicenderungi oleh para ulama kita, Pak. Jadi termasuk dari contoh-contoh yang kita sebutkan di atas, dari pendapat-pendapat yang pertama dan yang kedua tadi itu. Ya, ada yang disiksa mereka di dunia dengan rasa malu,
kemudian disiksa mereka di saat akan wafatnya, atau tersiksa mereka dengan kemenangan yang diraih oleh Rasulullah dan kaum muslimin, dan diserangnya mereka oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam peperangan Riddah, ya, memberantas orang-orang yang murtad, yang memisahkan antara perintah salat dan perintah zakat. Dan termasuk juga tentunya siksaan yang akan mereka alami di akhirat di saat kematian mereka. Singkatnya sekalian, itulah dia lebih kurang makna dari ayat ke-101 ini, dan inilah dia kelompok pertama yang dijelaskan dalam ayat ini. Kemudian ayat berikutnya ini menjelaskan kepada kita tentang golongan yang kedua. Kata Allah, wa akharuna i'tarafu bidhunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu an yatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan orang-orang yang lain, maknanya lain dari kelompok yang pertama tadi, ya. Kalau kelompok yang pertama tadi, itulah kita bilang munafik badui, dan munafik yang ada di kota Madinah, yang sudah kita tahu bagaimana kesudahan mereka ini. Sedangkan kelompok berikutnya adalah kata Allah wa akharun, dan orang-orang yang lain, ya, i'tarafu bidzunubihim. Kalimat i'tarafu sekalian itu asalnya dari kata arafa. Ya. Itu asal katanya dari arafa. Kemudian arafa itu secara lughah maknanya adalah mengetahui. Lalu ditambah di sana ta menjadi i'tarafa. Ya, i'tarafa atau i'tarafu. Sehingga setelah bertambahnya alif dengan ta pada kalimat arafa tersebut, yang menjadi asal kalimat itu, yang menjadi asal kalimatnya sekalian, maka kata para ulama dia bermakna pengetahuan yang sangat kukuh. Ya. Dan dari sini kata tersebut diartikan dia pengakuan, ya, tirab, ya, orang-orang yang diakui, ya, tirab. Maknanya orang-orang yang menyesal, ya, orang-orang yang menyesal dan meninggalkan dosa yang dia lakukan sebelumnya, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mengakui kesalahannya. Maknanya i'tarafu bidzunubihim, mereka mengakui kesalahan-kesalahan mereka atau dosa-dosa mereka. Ya. Jadi orang-orang yang bertaubat kepada Allah dengan pengakuan dosa yang mereka lakukan dan menyesali perbuatan itu, jadi mereka itu disebut i'tarafu bidzunubihim. Jadi kelompok kedua ini kata Allah adalah mereka-mereka yang telah mengakui kesalahan, kekhilafan dan dosa-dosa yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kata para ulama dosa yang mereka akui itu tidak ikut sertanya mereka dalam peperangan Tabuk.
Ya, itu salah satu yang dicontohkan para ulama. Jadi ketidakikutsertaan mereka dalam peperangan Tabuk itu, ini salah satu dosa yang mereka akui. Ya, ini salah satu dosa yang mereka akui. Dan selain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka telah mengakui dosa-dosa mereka, juga sifat mereka berikutnya adalah khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah. Mereka mencampurkan atau menggabungkan ya amal-amal saleh, ya, sedangkan yang lain itu amal-amal yang buruk. Ya, amal-amal yang buruk. Yang kata para ulama, amal soleh mereka adalah bahwa mereka Islam. Ya, amal soleh mereka Islam. Mereka sholat. Bila Ramadan mereka berpuasa. Ya, bila Ramadan mereka berpuasa. Akan tetapi Bapak sekalian, ketika datang panggilan jihad, ya, di mana disuruh untuk ikut bersama Nabi dalam peperangan Tabuk, mereka berdiam di kota Madinah, ya, dan tidak ikut dalam peperangan tersebut. Itulah maksud dari wa akhara sayyi'an. Jadi penggabungan antara atau percampuran antara yang baik dengan yang buruk. Nah, di satu sisi mereka melakukan kebaikan, tapi di sisi lain mereka juga melakukan keburukan. Nah, itu makna khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'an. Siapa mereka ini, awas sekalian? Kata para ulama bahwa yang paling banyak dicenderungi oleh ulama-ulama tafsir dari riwayat-riwayat yang ada, Bapak sekalian, bahwa mereka yang dimaksudkan dari kelompok kedua ini adalah sahabat yang bernama Lubabah. Ya, sahabat yang bernama Lubabah atau Abu Lubabah beserta 6 atau 7 orang lainnya. Ya, beserta 6 atau 7 orang lainnya, di mana mereka ini sekalian ketika datang panggilan jihad di peperangan Tabuk, mereka ini tak ikut dalam rombongan. Mereka tinggal berdiam di Madinah bersama harta dan anak-anak, cucu serta keluarga mereka. Kemudian muncul penyesalan. Ya, muncul penyesalan terhadap apa yang mereka lakukan. Akhirnya mereka mengikat diri mereka, jadi ungkapan penyesalan mereka itu, ya, mereka ungkapkan lewat mengikat diri mereka di tiang-tiang masjid kota Madinah. Yang mereka mengatakan kepada siapapun yang ingin membukanya, ya, tidak membolehkan membuka ikatan itu hingga Rasulullah lah dengan tangannya sendiri yang mulia itu yang membukanya. Begitulah cara mereka mengungkapkan penyesalan mereka, ya, atas kekhilafan mereka tidak ikut dalam peperangan Tabuk. Mereka ikat diri mereka di tiang-tiang kota masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tak boleh dibuka oleh siapapun kecuali tangan Nabi yang mulia yang membukanya. Dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Abu Lubabah dengan 6 atau 7 orang lainnya yang kata Allah Subhanahu wa taala atas penyesalan mereka itu, ya, sampai mereka mengikat tangan-tangan mereka, tubuh-tubuh mereka di tiang-tiang Masjid Nabawi, asallahu ayyatuba alaihim. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Kata para ulama, kalimat asa seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, bila pelakunya Allah,
dalla 'alal wujub, itu menunjukkan kepastian, Pak. Jadi bila Allah mengatakan asallahu ayyatuba 'alaihim, mudah-mudahan Allah mengampuni mereka, maknanya pasti Allah akan mengampuni mereka. Ya, pasti Allah akan mengampuni mereka. Kenapa? Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah ghafurun, maha pengampun, suka dan senang mengampuni. Rahimun, lagi maha penyayang. Dan karena itulah kata para ulama, kelompok kedua ini, kelompok kedua ini, mereka ini adalah orang-orang yang telah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu ditandai dengan Rasulullah sendiri yang membuka ikatan-ikatan dari tubuh mereka yang terikat di tiang-tiang Masjid Nabawi. Kemudian sebagai tambahan Bapak sekalian dari kalimat asa ini, asallahu ayyatuba alaihim. Mudah-mudahan. Kalau kita cermati kalimat ini, Pak, memang secara zahir tanpa memandang siapa pelakunya, ini menunjukkan ketidakpastian. Ya, mudah-mudahan kamu lulus, gitu kan? Mudah-mudahan kamu berhasil. Nah, ini harapan yang bisa benar bisa tidak. Ya, ini harapan yang bisa benar bisa tidak. Walau kita katakan tadi bahwa kalimat asa bila pelakunya Allah, maka itu menunjukkan kepastian. Tapi bila kita bicara tentang makhluk, bila ini diungkapkan oleh makhluk, mudah-mudahan, ya, ini menunjukkan bisa jadi bisa tidak. Tapi kaitannya Bapak sekalian kepada ayat ini, asallahu ayyatuba alaihim, mudah-mudahan Allah memberikan taubat atas mereka. Ya, dari sini kata ulama bahwa kita sebagai insan mukmin sekalian, terhadap dosa-dosa yang kita lakukan itu, ya, terhadap dosa-dosa kita yang banyak ini, kita harus selalu semacam bersikap asa. Ya, kita harus bersikap asa. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Artinya ada kesangsian, Pak, terhadap diri kita akan dosa-dosa kita itu diampuni Allah atau tidak. Kata ulama ini perlu. Ya, ini perlu bila orang sudah merasa tidak yakin, ya, bahwa dosanya itu bisa diampuni Allah atau tidak, maka biasanya dia akan berusaha terus-menerus, ya, dengan sungguh-sungguh, ya, bagaimana dosa-dosa itu supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bila seseorang sudah yakin betul, merasa bahwa dosanya itu telah diampuni Allah, sikap seperti ini biasanya membuat orang berpuas diri sehingga dia merasa suci dan tak merasa punya kesalahan atau dosa dan sebagainya. Maka itu salah satu hikmah yang diungkapkan para ulama berkaitan kepada kalimat asa. Asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Taib. Ini kelompok yang kedua. Dan di saat mereka, ya, di saat mereka mengikat diri mereka di tiang-tiang Masjid Nabawi sebagai ungkapan penyesalan mereka yang luar biasa terhadap tidak ikut sertaan mereka dalam peperangan Tabuk, ya,
dan mereka hanya mau dilepas oleh tangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara langsung dan dilakukan oleh Nabi. Maka setelah dilepas tubuh mereka dari tiang-tiang kota, dari tiang-tiang Masjid Nabawi tersebut, mereka tambah lagi menunjukkan ketulusan mereka akan kesalahan yang mereka sadari itu dengan mengucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," kata mereka, "hadhihi amwaluna." Ini ada harta-harta kami. Ya. Ini ada harta-harta kami. Allati khallafatna. Karena harta inilah kami tak ikut dalam peperangan Tabuk. Karena itu khuzha, ambillah. Sedekahkanlah dia atas nama kami ya Rasulullah dan mohonkanlah ampun untuk kami. Itu kata mereka, Pak. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan itu atau pernyataan itu, "Ma umirtu an akhudha min amwalikum syai'a." Nabi mengatakan kepada mereka, aku belum diperintahkan oleh Allah untuk mengambil harta-harta kalian. Tapi di sini jelas menunjukkan keseriusan mereka, ya, bersungguh-sungguhnya mereka membersihkan diri mereka dari kesalahan yang mereka telah akui. Tak berapa lama setelah itu turunlah ayat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim." Kata Allah kepada Nabi kita secara khusus, "Khudh," ambil wahai Nabi kami. Ambillah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min amwalihim, dari harta-harta mereka. Siapa mereka di sini? Kelompok kedua tadi ya. Ya, kelompok kedua tadi yang telah mengakui kesalahannya, yang mencampur adukkan kebaikan dan keburukan, yang semoga Allah mengampuni mereka. Ambil dari mereka ini harta-harta mereka, tapi min di sini tabi'idiyah. Min min yang menunjukkan sebahagian, tabi'idiyah. Ambillah sebahagian dari harta-harta mereka, shadaqatan, sedekah, baik itu sedekah wajib maknanya zakat atau sedekah sunnah. Walau kecenderungan banyak ulama kita bahwa makna khudh min amwalihim shadaqatan di sini maknanya zakat. Ambillah wahai Muhammad, kata Allah, dari mereka-mereka tersebut sebahagian dari harta yang mereka miliki sebagai zakat mereka, yang fungsinya adalah tutahhiruhum, ya, akan mensucikan mereka dari kesalahan-kesalahan mereka dan mensucikan harta-harta mereka yang karena harta itu mereka lengah dan tak ikut dalam peperangan Tabuk. Jadi tutahhiruhum, jadi ambil itu kata Allah. Wa tuzakkihim biha, dan dengan harta itu atau dengan sedekah itu atau dengan zakat itu mereka akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mereka akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus dihiasi mereka dengan sifat-sifat yang terbaik. Wa tuzakkihim biha, atau makna tazkiyah dari kacamata lughah sekalian, makna lainnya adalah atau sedekah zakat atau sedekah mereka itu untuk mengembangkan harta mereka. Dan
ketika Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengambil harta-harta mereka itu sebagai zakat mereka, yang fungsinya adalah membersihkan dan mensucikan diri mereka sekalian, maka pada saat telah diambil harta itu, kata Allah kepada Nabi kita, wasalli alaihim, doakanlah mereka. Jadi doakanlah mereka. Kenapa? Inna salataka, karena doamu untuk mereka itu sakanul lahum, adalah ketenangan, ketentraman, kedamaian bagi mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Taib. Ayat ini sekalian, memang secara zahir ditujukan ke Nabi kita secara khusus. Wahai Muhammad, ambil ya dari sebahagian harta mereka itu menjadi sedekah. Baik. Inilah Bapak sekalian yang dijadikan oleh mereka-mereka di masa di setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ya, ada orang-orang Islam yang kembali mereka murtad ya kepada keyakinan lamanya dengan alasan bahwa tidak ada lagi perintah zakat seperti selama ini mereka keluarkan, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung menagihnya. Ya, jadi setelah wafatnya Nabi maka tidak ada lagi perintah zakat. Ya, tidak ada lagi perintah zakat. Nah, ini yang kita katakan tadi, mereka memisahkan antara perintah sholat dengan perintah zakat, yang dengan itu mereka dianggap murtad. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu ya tidak menerima pemahaman mereka seperti itu terhadap ayat ini, yang pada akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyerang mereka dan memerangi mereka. Dan tentu pemahaman seperti itu adalah sangat salah besar. Sebab sekalian kata para ulama, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi ibrah terhadap ayat Al-Quran adalah keumuman lafaznya, bukan karena kekhususan sebab turunnya. Ayat boleh turun karena si fulan, akan tetapi hukum yang berlaku dalam ayat tersebut itu umum untuk siapapun sampai kiamat. Jadi sekalipun perintah di sini ke Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan berarti setelah wafatnya Nabi kita dia berakhir. Nah, karena itulah ayat ini dijadikan dasar oleh para ulama kita sekalian, bahwa kerajaan atau pemerintah mereka lewat ayat ini ya diperintahkan untuk memungut atau mengutip zakat dari para aghnia. Memang harus dipungut. Jadi pemungut zakat itu memang mereka yang aktif, bukan menunggu Pak seperti sekarang. Kalau sifatnya menunggu, banyak orang yang tak menyadari kalau zakat itu wajib. Nah, karena itu kerajaan atau pemerintah yang biasa diwakili oleh Departemen Zakat kalau di sini, atau mungkin kalau di Malaysia tabung zakat, mereka-mereka yang bekerja di lembaga ini, mereka tuh harus aktif untuk mengamalkan ayat ini. Khudh, ambil. Datangi rumah mereka, datangi perusahaan mereka. Gitu ya. Khudh min amwalihim sadaqah. Nah, itu hikmah atau pelajaran yang kita ambil dari ayat ini yang dijelaskan oleh ulama-ulama kita. Dan ayat ini juga sekalian sebagai dalil, ya, sebagai dalil bahwa zakat harus kita keluarkan dia bila sudah cukup nisab dan haulnya,
Gitu ya. Ketika zakat itu ada di genggaman kita atau harta itu ada di genggaman kita, lalu diambil. Maka seperti yang dicontohkan oleh para ulama, misalnya Pak, kita memberikan pinjaman kepada orang. Ada yang berhutang ke kita. Yang hutang ini ya sudah berada di tangan orang tersebut 1 tahun dan nilai dari hutang itu sudah mencukupi nisab. Yang maknanya 1 tahun dan sudah cukup nisab, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Itu ya. Akan tetapi belum berada di genggaman kita. Ya, belum berada di genggaman kita. Maka karena belum berada di genggaman kita, belum wajib kita mengeluarkan zakat dari harta yang ada di tangan orang itu. Yang bila kita katakan kepada orang yang mengutang tersebut, ambil 2,5% dari hutangmu tersebut kepada saya sebagai zakat saya yang saya berikan untukmu. Kata ulama, pengeluaran zakat dalam bentuk seperti ini tidak sah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan perintah Allah, khudz min amwalihim. Karena yang tepat apa? Ambil dulu harta itu, si pengutang itu mengembalikan uangnya kepada kita, kemudian setelah itu kita keluarkan zakatnya 2,5%, mau kita berikan ke dia, baru tak ada masalah. Tapi selama uang itu berada di tangannya, lalu kita potong 2,5% sebagai bentuk zakat kita, sisanya nanti menjadi hutang bagi dia dan yang harus dikembalikan, pembayaran zakat seperti ini tidak sah, karena tidak sesuai dengan firman Allah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kemudian Bapak sekalian, dari ayat ke-103 ini juga, pelajaran berharga bagi kita adalah bahwa zakat kita, sedekah kita Bapak sekalian, adalah pembersih diri kita, pembersih jiwa kita, dan juga sekaligus pembersih harta kita dan mengembangkan harta itu, ya, dia semakin baik. Baik berkembang dia dari segi jumlah sekalian, atau berkembangnya dia dari segi berkah. Artinya zakat itu sangat sangat kita rasakan pengaruhnya, ya, terhadap diri kita, juga terhadap harta kita. Jadi harta menjadi bersih dengan dikeluarkan zakatnya, sebagaimana juga kita bersih, ya, ketika kita mengeluarkan zakat kita sekalian. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dari firman Allah, wa shalli alaihim, berdoalah untuk mereka yang telah diambil zakat dari mereka. Inilah dalil yang dijadikan oleh mayoritas ulama sekalian, bahwa mereka-mereka yang memungut zakat, ya, yang memungut zakat, diperintahkan untuk mereka mendoakan mereka-mereka yang telah mengeluarkan zakat itu. Sebagaimana Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan para muzakki, mendoakan bagi mereka orang-orang yang telah mengeluarkan zakatnya, agar suci jiwanya, ditambahi kebaikannya, dan diberkahi hartanya. Dan ini juga lah yang dijadikan alasan oleh para ulama. Mereka-mereka yang menerima zakat, ya, mereka-mereka yang menerima zakat, para fuqara, para masakin, dan asnaf yang 8 itu, ya, disunnahkan bagi mereka lewat ayat ini untuk mendoakan
orang-orang yang telah mengeluarkan zakatnya dan membagi zakat itu untuk mereka. Wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya doamu akan memberikan ketenteraman, kedamaian untuk mereka sebagai muzakki. Wallahu sami'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lalu sekalian, Allah mengatakan di ayat berikutnya, alam ya'lamu. Ya, ini alif lam, maaf, ini istifham takririyah. Artinya apa? Alam ya'lamu. Tidakkah mereka mengetahui? Menunjukkan mereka mengetahui. Ini maksud dari istifham takririyah, Pak. Ya. Istifham takririyah itu pertanyaan tapi bukan untuk dijawab. Alam ya'lamu. Tidakkah mereka mengetahui? Maknanya mereka sudah tahu. Gitu ya. Annallaha, bahwasanya Allah, huwa yaqbalu taubata an ibadihi. Dialah yang telah berjanji dan senantiasa akan menerima taubat dari hambanya. Ya. Jadi ini untuk meyakinkan keresahan hati dari mereka orang-orang yang kita sebutkan tadi, Abu Lubabah dan jamaahnya. Walau Al-Imam Ibnu Katsir rahmatullahi alaih, sekalipun ayat itu tadi sekalian dikhususkan dia untuk Abu Lubabah dan 6 atau 7 orang lainnya, tapi Ibnu Katsir mengatakan ayat itu umum. Siapapun ya yang berperilaku seperti mereka sampai kiamat, maka bila mereka menyadari kesalahannya dan bertaubat kepada Allah, sadarilah dan ketahuilah bahwa Allah senantiasa akan menerima taubat dari hambanya, wa ya'khudzus sadaqat, dan Allah akan mengambil dan menerima sedekah-sedekah mereka, zakat-zakat mereka. Sebagaimana yang dijelaskan dalam salah satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yatasaddaqu ahadun, kata Nabi, bisadaqatin min kasbin tayyibin illa akhadhahu Allahu biyaminihi fatarbu fi kaffir rahman hatta takuna a'zamu minal jabal. Subhanallah. Artinya sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatasaddaqu ahadun, tidaklah bersedekah, tidaklah mengeluarkan zakat seseorang dari harta yang baik, dari harta yang halal, bukan yang haram. Ya, melainkan kata Allah, akhadhahallah, Allah akan menerima zakat dan sedekah kita yang kita keluarkan itu, fatarbu, lalu dia akan berkembang dalam genggaman yang Maha Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, hingga dia akan melebihi ya besarnya gunung. Begitu janji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi beruntunglah mereka-mereka yang rajin bersedekah dan mengeluarkan zakat hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ya'khudzus sadaqat. Dalam ayat ini Allah senantiasa menerima taubat kita dan senantiasa menerima sedekah dan zakat yang kita keluarkan sekalian. Lalu Allah jaga, Allah kembangkan itu sehingga banyak, dan nanti akan menggembirakan kita setelah kita bertemu dengannya. Wa annallaha huwat tawwabur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala, dialah yang Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Diperintahkan lagi kepada Nabi kita SAW untuk disampaikan kepada mereka-mereka yang menyesali kesalahannya dari kelompok kedua tadi, sekalian. Kata Allah kepada mereka lewat lisan nabinya, wa qul i'malu, sampaikan ke mereka wahai Muhammad,
I'malu, berusahalah kalian, beramal solehlah kalian, kata Nabi kepada mereka. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Niscaya Allah akan melihat amal-amal kalian. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Dan ini dijelaskan oleh satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud, begitu juga Imam Ahmad, bahwa Nabi kita pernah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, inna amalakum, sesungguhnya amal-amal kalian, tu'radu ala aqaribikum, itu akan dinampakkan dia kepada kerabat-kerabat kalian dan keluarga-keluarga kalian minal amwat, yang telah wafat. Jadi amal-amal kita orang hidup nih sekalian, kata Nabi menurut hadis ini, amal-amal baik kita nih atau amal-amal kita nih begitu ya. Amal-amal kita nih itu akan dinampakkan kepada kerabat-kerabat yang sudah meninggalkan kita. Maknanya mereka sudah wafat. Yang kata Nabi SAW, fa in kana khairan, bila amal-amal kita nih di saat dinampakkan kepada mereka adalah amal-amal khair, amal-amal kebaikan, amal saleh, oh sekalian, istabshiru, mereka itu sangat senang. Ya, mereka itu sangat senang. Karena itu amalan anak, ya, amalan anak, perilaku anak, perbuatan anak, bila dia baik, itu akan dinampakkan ke ayahnya, dinampakkan ke emaknya yang sudah wafat. Yang bila amalan anak itu baik, itu akan menjadi penikmat bagi dia dalam kuburannya. Subhanallah. Wa in kana ghairu dzalik, kata Nabi, akan tetapi bila amal itu bukan amal baik, saat dinampakkan dia kepada orang-orang yang wafat dari kerabat kita sekalian, mereka memohon kepada Allah. Qalu, apa kata mereka kepada Allahumma la tumithum hatta tahdihim kama hadaitana. Ya Allah, jangan engkau wafatkan mereka dulu. Ya, itu doa mereka sekalian. Bila mereka melihat, ya, dinampakkan kepada mereka amal-amal buruk kita, ya, mereka bermohon kepada Allah, ya Allah, jangan engkau wafatkan mereka sampai engkau menunjuki mereka ke jalan benar sebagaimana engkau telah menunjuki kami sebelumnya. Ini pesan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan kelak kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui ghaib dan yang mengetahui asyahadah yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka Allah akan memberitahukan kepada kalian apa yang kalian lakukan dan perbuat selama ini. Dan yang terakhir sekalian, ini adalah kelompok yang ketiga. Walau dia secara ringkas di sini, karena nanti akan ada penjabarannya secara khusus di ayat-ayat kita berikutnya. Siapa mereka ini? Wa akharuna murjauna li amrillah imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Adapun ayat ini, Pak, ini adalah kelompok ketiga. Ya, ini adalah kelompok ketiga. Yang sama halnya dengan Abu Lubabah dengan 6 atau 7 orang lainnya bersamanya, Pak. Ya. Cuman yang orang yang bertiga ini, mereka tidak ikut dalam peperangan Tabuk. Tapi tidak mereka nampakkan penyesalan mereka seperti penyesalan Abu Lubabah dan kawan-kawannya yang 6 atau 7 orang itu. Mengikat diri di masjid. Tapi mereka menyesali perbuatan mereka di dalam rumah. Ya, mereka tidak datang ke Nabi mengaku salah. Minta diampuni tak. Tapi mereka mengurung diri di rumahnya. Taib. Kata Allah, wa akharuna murjauna li amrillah imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Ya, dan
kata Allah, wallahu alimun hakim. Dan ada juga, kata Allah, ini kelompok ketiga, orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah terhadap kesalahan mereka. Siapa mereka itu? Kata para ulama, dia adalah Ka'ab ibnu Malik. Oh ya, Ka'ab ibnu Malik. Nanti akan ada ayatnya secara khusus tentang mereka ini. Kemudian Mirarah ibnu Rabi'. Kemudian Hilal ibnu Umayyah. Jadi Ka'ab ibnu Malik, Mirarah ibnu Rabi' dan Hilal ibnu Umayyah. 3 orang ini yang disebutkan nama-namanya tadi sekalian, mereka lah yang dimaksudkan dalam ayat ini, wa akharuna murjauna li amrillah. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang masih ditangguhkan ya kesalahan-kesalahannya. Apakah imma yu'adzibuhum, mereka disiksa dengan kesalahan itu, wa imma yatuba alaihim, atau mereka diterima taubatnya seperti Abu Lubabah dan jamaahnya. Bagaimana kesudahan mereka nanti, itu nanti akan ada di ayat kita. InsyaAllah nanti akan kita jelaskan lebih lanjut tentang mereka ini sekalian. Wallahu alimun hakim. Dan Allah maha mengetahui, hakimun, lagi maha bijaksana. Demikianlah Bapak sekalian ayat-ayat yang sempat kita tadabburi malam ini. Mudah-mudahan insyaallah ayat-ayat ini membawa kebaikan kepada kita dan menambah keberkahan dalam hidup kita insyaallah. Jazakumullah khairan. Demikian. Kalau ada yang mau kita diskusikan atau ada yang menambahkan, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Fadhalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Abu Ahmad. Dalam konteks grup yang kedua, Ustaz, Fariqul Thani ya. Ayo. Pada masa sekarang ni, Ustaz, kepada siapa yang dia perlu mengakui kesalahan itu. Rasulullah tak ada kepada imam ke, kepada pemerintah ke. Iya. Betul terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, Pak. Pertanyaan yang baik. Baik. Untuk kelompok kedua ini, kalau kita tengok di tafsir-tafsir klasik, Pak, Al-Imam At-Tabari rahimahullah, dia berbeda pendapat dengan Ibnu Katsir dalam hal ini. Al-Imam At-Tabari rahimahullah, dia bilang bahwa ayat ini khas. Ayat ini terkhusus untuk Abu Lubabah dan jamaahnya. Itu kata beliau rahimahullah. Jadi wa akharina i'tarafu bi dzunubihim khalatu amalan salihah wa akhar sayyi'an. Yang semoga Allah mengampuni mereka. Ini khusus untuk mereka-mereka yang kita sebutkan tadi. Abu Lubabah dengan 6 atau 7 orang lainnya. Jadi ini tidak untuk umum. Itu kata Al-Imam At-Tabari rahmatullahi alaih. Nah, karena beliau menampak dari segi lapas-lapas ayat, Pak. Kan wa akharina i'tarafu, jelas ini berbicara tentang orang tertentu. Kemudian di ayat berikutnya juga khudh min amwalihim. Amwalihimnya juga balik ke mereka, Abu Lubabah dan jamaahnya.
juga alam ya'lamu, tidakkah Abu Lubabah dan kawan-kawannya mengetahui bahwa Allah senantiasa menerima taubat dari hambanya, lalu diperintahkan kepada mereka oleh Allah lewat Nabi kita, ya Rasulullah, suruh mereka beramal saleh, niscaya nanti amal soleh mereka itu akan Allah tengok, Nabi tengok, dan orang-orang beriman tengok. Atas dasar itu, kalimat-kalimat ini menunjukkan bahwa ini adalah khusus untuk mereka-mereka yang kelompok kedua ini, tidak selain mereka, begitu pendapat Al-Imam At-Tabari rahmatullahi alaih. Cuman Al-Imam Ibnu Katsir, dia memegang teguh kaidah yang sering kita sebutkan sekalian, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Al-Quran ini ya, yang menjadi ibrah bagi kita adalah keumuman lafaznya, bukan kekhususan sebab turunnya. Yang saya katakan tadi, ya sekalipun dia turun berkenaan dengan Abu Lubabah dan kawan-kawannya, akan tetapi ini tetap berlaku hukumnya kepada siapapun secara umum sampai kiamat. Dan ini pilihan Ibnu Katsir rahmatullahi alaih. Taib. Baru kita ke pertanyaan Abu Ahmad. Kalau kita pegang pendapat Ibnu Katsir dalam hal ini, Pak, ya kan? Untuk zaman kita sekarang ini diberlakukan ke siapa? Ketiga. Ya. Ini diberlakukan untuk ke siapa? Tentu kata para ulama, setiap orang, Pak, yang pernah melakukan kesalahan, terlepas mau rakyat biasakah, mau kerajaanKah dan sebagainya. Setiap orang yang pernah melakukan dosa, lalu dia menyesalinya, ya, lalu i'tarafu bidunubihim. Walau setelah dia mengakui kesalahannya itu, tapi dia masih khilaf, Pak, seperti kita nih. Kadang masih kita lakukan kebaikan, kadang dah khilaf melakukan keburukan. Ya. Jadi siapapun dia yang berperilaku seperti mereka-mereka Abu Lubabah dan kawan-kawannya, walau jenis kesalahannya mungkin berbeda. Karena kalau kesalahan Abu Lubabah dan kawannya tidak ikut dalam peperangan Tabuk, itu kesalahan mereka, itu yang mereka sadari dan akui kepada Allah. Itu ya. Jadi kalau ayat ini kita bawakan kepada kita sekarang nih, kepada siapapun dia yang punya kesalahan apa terserah, lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menerima taubatnya. Cuman di samping dia bertaubat, dia juga tunjukkan kesungguhan dalam taubatnya. Salah satunya apa? Ya bersedekahlah. Ya kan? Beramal salehlah. Yakinilah bahwa taubat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sedekah kita itu akan diterima Allah lewat tangannya secara langsung, yang Allah akan jaga dan kembangkan dia. Jadi begitu para ulama kita menjawabnya seperti Ibnu Katsir rahmatullahi alaih. Jadi ayat ini umum, Pak, tidak hanya tertentu kepada Abu Lubabah, tidak tertentu kepada penguasa dan sebagainya. Allahu a'lam. Jazakallahu khair. Oh iya, kesam. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Najib, silakan Pak. Ya. Munafik ini Ustaz, bahasa Arab, apa maksudnya dalam bahasa Arab? Oke. Munafik ini Pak, satu, kita jelaskan dia dari konteks lughah, bahasa ya. Munafik ini diambil dari kata nafiqa. Nafiqatu al-yarbu'. Kalau dikatakan secara lughah, nafiqat al-yarbu' ini adalah sejenis tikus yang membuat lubang, ya, yang membuat lubang banyak, yang bila dia merasa terancam akan ada yang menangkapnya, dengan lubang yang banyak itu dia bisa selamat, Pak.
Jadi kalau dia masuk ke satu lubang, ya kan, penangkapnya akan mendatangi lubang itu, padahal dia sudah lari ke lubang yang lain. Itu asal dari kalimat munafik. Dari nafiqatul yarbu' itu adalah tikus yang membuat banyak lubang untuk menyelamatkan dirinya. Munafik nih Pak, ya orang-orang munafik ini, mereka ini diibaratkan seperti berperangai seperti tikus. Banyak muka dia. Ya, banyak muka dia. Bila jumpa dengan Rasulullah mukanya lain. Bila berjumpa dengan Abu Bakar mukanya lain. Bila berjumpa dengan orang beriman, amanna, kami beriman. Tapi bila berjumpa dengan orang-orang yang sesama dengan mereka, mereka akan sama. Bahwa kami ini hanya memperolok-olok orang beriman saja. Itu secara lughah. Jadi orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang punya perangai ganda, Pak. Ya, jumpa dengan orang baik dia akan menjadi baik, jumpa dengan orang buruk dia akan menjadi buruk. Itulah hakikat dia. Sehingga para ulama kita mendefinisikan tentang orang-orang munafik itu, mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan kekufurannya di dalam dirinya dan menampakkan keislamannya ya di casingnya saja, Pak, di luar. Salat, mereka salat, orang beriman mereka ikut salat. Ya kan? Seperti itu. Jadi mereka ini orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang apa kita bilang bermuka macam-macam, ya, seperti banyaknya lubang tikus yang tujuannya itu adalah untuk menyelamatkan diri mereka agar tidak diketahui kalau mereka munafik. Agar tidak diketahui kalau mereka munafik. Jadi mereka lincah bermain, Pak. Ya, mereka tahu keadaan. Jadi mereka ini kata para ulama selalu berperangai, bertindak sesuai dengan maslahat. Bila mereka nampak ada maslahat di fulan, mereka akan ke sana. Bila mereka tengok sudah tidak ada lagi maslahat di fulan, maka mereka akan tinggalkan itu. Jadi mereka begitu berperilaku berdasarkan maslahatnya. Makanya orang-orang munafik sekarang mudah kita deteksi dia, Pak. mudah kita deteksi dia. Khususnya orang-orang politik, ya kan? Dia ketika kawan sudah kehilangan kekuasaan, dia akan tinggalkan itu dan menjilat kepada penguasa-penguasa baru yang tadinya penguasa baru itu adalah musuh politiknya. Dia hancurkan namanya, dia geram kepadanya, dia busukkan. Tapi karena kekuasaan sudah berpihak di mereka, tidak ada masalah. Nah, itu sikap-sikap mereka ini, Pak. Dari dulu sampai sekarang dan akan datang, begitulah tipe orang-orang munafik ini. Jadi secara khusus Pak Najib, munafik ini adalah mereka yang menyembunyikan keislaman, menyembunyikan kekufuran, maaf. Menampakkan kalau mereka Islam, tujuannya apa? Untuk maslahat diri. Untuk selamat, Pak. Makanya perangainya kayak tikus. Ketika dia akan tertangkap, dia akan pergi ke lubang yang lain. Karena dia berjalan berdasarkan maslahatnya. Itulah kira-kira secara ringkas orang-orang munafik. Dan semoga Allah menjaga kita dari sikap ini dan sifat ini. Karena Rasulullah sendiri pun berdoa kepada Allah, jangan sampai sifat ini hinggap pada dirinya, Pak. Kalau Nabi saja berdoa seperti itu, tentu lebih wajar kita memohon kepada Allah agar dibersihkan dari sifat ini. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, jazakallah. Oh iya, insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu soalan terakhir, Pak. berkenaan dengan sedekah ni, ya. Dia boleh menghapuskan dosa-dosa lah. Betul tak? Yeah. So semasa kita bersedekah tu perlu ke kita berniat untuk sekian dosa ke apa macam untuk menghapuskan dosa sekian-sekian? Perlu macam tu? Begini, Pak. Tadi saya jelaskan bahwa ayat khuz min amwalihim tadi itu
berkenaan dengan zakat, salah satu syarat zakat itu niat. Oke, salah satu syarat zakat itu berniat bahwa harta yang kita keluarkan yang sudah ditentukan oleh agama, ukuran dan syarat-syaratnya itu harus kita niatkan itu sebagai zakat. Itu ya. Di sini letak niatnya, Pak. Bahwa ini zakat. Saya berniat mengeluarkan zakat saya ini untuk kamu. Itu kan? Jadi letak niat itu di sini. Adapun niat seperti yang Bapak maksudkan, perlukah dia di saat kita mengeluarkan zakat? Tak perlu, Pak. Kata ulama tidak perlu. Kenapa? Kita mau niatkankah zakat itu untuk menghapus dosa kita atau tidak, dengan sendirinya memang hikmah di balik zakat itu. Karena Allah sendiri yang mengatakan, ya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi sebagai pemberi zakat atau muzakki, Pak, ya, mau berniatkah dia atau tidak, dengan sendirinya zakat itu memang sudah berfungsi untuk itu. Jadi tidak perlu kita niat-niatkan. Ya, tidak perlu kita niat-niatkan. Nah, yang perlu kita niatkan bahwa ini zakat harta kita. Itu aja yang penting, Pak. Adapun fungsinya sudah Allah tegaskan. Bahwa dia memsucikan kita, membersihkan kita, mensucikan harta kita dan membersihkan harta kita, Pak, dan mengembangkannya. Wallahu a'lam. Baik. Sudah sampai situ? Iyalah. Tak ada soalan lagi, Ustaz. Jadi untuk hari ini atau untuk malam ini kita cukupkan dulu perjumpaan kita sampai di sini. Mudah-mudahan insyaallah bisa kita sambung di waktu-waktu yang akan datang. Jazakumullahu khairan. Kita tutup bersama kajian kita ini dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.